إلى حضرة النبي المصطفى إلى بن أشرف صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى جميع أصحاب رسول الله أجمعين من ملائكة المقربين والأولياء والشهداء سادتنا العلويين سادتنا الحسنيين والحسن خصوصا إلى سيدنا محمد بن علاوي ومالك جميع مشايخنا بهذا المعركة وإلى أرواح من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأساتذتنا وأعلمنا أن الله يأتي علينا من بركاته وأسراره شهد الله لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إلى صراط المستقيم والضالين بسم الله الرحمن الرحيم Ma'alimat maka mengetahui siapa Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha anna mu'amalatan bahwa berwirausaha mithli hadza atau bermuamalahnya mithli hadza seumpama laki-laki ini, artinya orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, najihatun adalah sukses, wa mutajaratahu dan perdagangannya mithli hadza ya seumpama laki-laki ini, yaitu sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallahu rabihatun adalah menguntungkan. Fama kana minha maka tidak ada kana ya, maka tidak ada minha dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha illa an ba'atsat, kecuali mengutus siapa Sayyidah Khadijah ilaihi kepada kepada beliau ini Sayyidul Mursalin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aradat dan menawarkan masyru'aha kepada rencananya Sayyidah Khadijah at-tijariyah yang berupa perdagangan alaihi kepada Sayyidul Mursalin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tajir adalah berdaganglah untuk Sayyidah Khadijah fi maliha di dalam hartanya Sayyidah Khadijah, wa tu'tiyahu dan memberikan siapa Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdala ma tu'tihi kepada paling utamanya sesuatu tu'tihi yang memberikan siapa Sayyidah Khadijah kepada mali ummaliha bagi para karyawannya. Faqabila maka menerima dalika kepada itu, ada itu penawaran itu. Alaihi salatu wassalam, siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa kharaja dan keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitijaratiha dengan perdagangannya Sayyidah Khadijah minal baladil haram dari negeri haram, qasidan seraya bermaksud bila Syam ke negeri-negeri Syam, wa
Wahadhihi dan adapun ini ya rihlatu tsaniyatu adalah perjalanan yang kedua. Walam yathbut dan tidak sahih riwayat ya annahu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam safar adalah melakukan perjalanan ila Syam ke negeri Syam illa fi hadainil marrataini kecuali di dalam dua kali ini fi amaini di 2 tahun mukhtalifaini yang berbeda kama dzakarahu sebagaimana telah menyebutkan kepada keterangan ba'dul hufadz siapa sebagian para penghafal hadis al marju'i ilaihim yang menjadi rujukan al muawwali ala qaulihim yang diandalkan pendapatnya. Jadi intinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha itu punya keyakinan bahwa bermuamalah beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti menguntungkan karena beliau punya sifat bertakwa, terpercaya, jujur, terus juga dermawan. Jadi kalau mencari teman usaha, partner bisnis, itu hendaknya carilah orang yang punya sifat-sifat itu ya. Bertakwa, bersih kepribadiannya, artinya tidak pernah punya cacat sebelumnya, tidak pernah ditemukan melakukan kecurangan. Kemudian amanah, amanah itu tidak khianat. Ya, jujur, kemudian ucapannya juga dibenarkan oleh orang. Ini shadiq tapi juga musaddaq. Itu di halaman sebelumnya ya. Kemudian al-karim, dermawan. Ini ideal ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifat. 6 sifatnya Nabi SAW yang ditemukan oleh Sayyidah Khadijah. Insyaallah kalau sampean punya teman seperti ini, mau laki mau perempuan, asal itu sebagai mitra usaha, lebih-lebih sebagai pasangan hidup ya, insyaallah sukses. Mau usaha apa saja, walaupun usaha jualan tempe, sukses ya. Jadi gini, kunci kesuksesan usaha itu bukan pada semata-mata pada barang yang dijual ya. Banyak orang jual yang mahal-mahal, jual emas tapi tidak sukses, atau jual mobil dan seterusnya. Tapi ada orang jual hal yang kecil ya. Jual plastik, ada bisnis toko plastik, atau jual tahu tempe misalnya, kalau enggaknya ayam geprek gitu. Tapi sukses. Kenapa? Karena salah satunya insya Allah faktor yang itu punya mitra usaha, punya teman usaha yang membawa berkah, karena orang itu punya kebaikan pada dirinya. Nah ini yang ditemukan oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah menerima karena Rasulullah memang suka membantu orang. Bukan beliau berharap iming-iming, enggak. Beliau menerima karena beliau tahu siapa itu Sayyidah Khadijah, orang yang juga terhormat di kalangan kaumnya, yaitu Abu Bakar. Rasulullah SAW orang yang mudah menerima kalau itu satu kebaikan, mau bekerja sama beliau. Dan beliau keluar dari tanah haram, maknanya dari kota Mekah menuju Biladus Syam. Negeri Syam ini sekarang mencakup Palestina, Yordania, dan Suriah ya. Dan disebutkan waktu tiba di sekitar Palestina itu, karena ada jejak-jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana.
Dan ini adalah perjalanan kedua setelah perjalanan pertamanya bersama Abu Thalib pamannya, ya. Jadi Nabi SAW ke luar negeri itu cuma 2 kali, tapi selebihnya ke Madinah. Itu waktu kecil beserta ibundanya Sayyidah Aminah. Jadi memang Allah menjaga Nabi SAW tidak bertemu dengan banyak orang di luar negeri, artinya di luar tanah kota suci Mekah, karena memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabinya. Namun ini terjadi sebelum masa kenabian, ya, yaitu ketika masih muda. Ini kira-kira umur berapa? Kira-kira umur 24 tahun. Jadi 24 tahun itu walaupun tidak punya saudara atau laki-laki, 24 tahun itu sudah sepantasnya untuk mulai berwirausaha, mandiri dan semacamnya. Jangan mengandalkan orang tua saja, tapi kalau bisa juga mulai berpikir untuk buka usaha, walaupun itu bengkel atau apa gitu, ya. Dia punya keterampilan apa gitu, ya. Itu 24 tahun itu waktu yang baik gitu. Seperti Rasulullah SAW. Saya membaca soalnya antara dari berdagangnya Nabi ke negeri Syam sampai menikah ini tidak lama, tidak sampai 1 tahun. Jadi selisih waktunya tidak lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa arsalat, dan mengutus siapa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ma'ahu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maisarah kepada Maisarah al-Ghulamah, sang al-Ghulamah yang merupakan seorang bocah, ya. Artinya remaja atau bocah. Tapi ini ulam ini pembantu juga boleh, ya, bisa juga. Wa ausatuhu, dan berwasiat siapa Sayyidah Khadijah alaihi atas, ya, hu kepada Maisarah alaihi untuk mengurus Rasulullah SAW. Wa amarathu, dan memerintahkan siapa Sayyidah Khadijah, ini semua domainnya kembali kepada Sayyidah Khadijah tuh Al-Kubra radhiyallahu anha, kepada Maisarah ayyakuna qaiman, untuk bertanggung jawab bi khidmatihi, dengan melayani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqal qiyam, dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya. Fa alqallahu, maka melontarkan siapa Allah mahabbatan Nabi, kepada kecintaan akan Nabi, fi qalbihi, di dalam hatinya Maisarah. Dan memang, ya, kalau ada orang berjumpa Rasulullah langsung jatuh cinta, ya. Orang yang membencinya langsung jatuh cinta. Ini banyak, ya, orang yang awalnya sangat membenci Nabi, hanya mendengar nama Nabi, dia belum tahu sosok Nabi. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, langsung berubah, ya. Awalnya benci menjadi cinta. Lebih-lebih yang tidak punya rasa kebencian, betapa cepatnya dia akan jatuh cinta kepada Rasulullah. Dan ini pemberian dari Allah, ya. Di hatinya siapa? Maisarah, Allah memberikan mahabbah. Semoga kita juga diberi demikian, ya. Allahumma alqi fi qulubina mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta akhadhat, sehingga menawan mahabbah itu, kecintaan itu, ini kembali bi'aqlihi, dengan kepada akalnya Maisarah, wa lubihi, dan hatinya Maisarah, wa khadamahu, ya, dan melayani siapa Maisarahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhlasu khidmatahu, maka berbuat ikhlas,
ya di dalam melayaninya gitu. Wa sahibahu dan bersahabat kepada Nabi SAW, fa ahsana suhbatahu, maka memperbagus siapa Maisarah suhbatahu kepada persahabatan dengan Nabi SAW. Jadi Maisarah ini karena mungkin belum balik ya, masih kecil. Ini cinta pada Nabi, melayani Nabi dan bersahabat dengan Nabi. Apakah dicatat sebagai sahabat? Ya. Maisarah setahu saya tidak dicatat sebagai sahabat karena beliau menemani Nabi SAW waktu Nabi belum menjadi seorang Nabi. Tapi kalau dibilang sahabat benar bisa juga, tapi sahabat dalam arti yang umum, bukan sahabat dalam arti orang yang beriman kepada Rasulullah ketika telah diangkat menjadi Nabi, sejak diangkat menjadi Nabi. Nah ini sedikit manakibnya siapa? Maisarah. Tapi jangan ditambahi Siti, bukan Siti Maisarah. Kalau Siti Maisarah itu pembantunya istrinya Fir'aun. Waro'a dan melihat siapa Maisarah bi'ainihi dengan matanya, ya dengan matanya Maisarah, artinya dengan melihat secara langsung syai'an kepada sesuatu min asrorihi dari rahasianya Nabi. Wasami'ah dan mendengar bi'udunihi dengan telinganya Maisarah kepada sesuatu sami'ah yang dia telah dengar min akhbarihi dari berita-beritanya Nabi SAW. Min dzalika dan ila termasuk dari itu berita-berita ma adapun sesuatu hadatsahu yang menceritakanhu kepadanya, ya kepada Maisarah bihi tentang Nabi SAW. Ar-rahibu Nastura, siapa? Rahib Nastura. Wahwa sedangkan adapun ma hadatsahu itu hakun adalah hak benar, laisa bi khurafatin, bukanlah bi khurafatin, ya khurafat itu bualan, wala usturatin dan tidak juga dongeng, ya. Idza qala dzalika ketika berkata dzalika kepada hal itu ar-rahibu siapa rahib itu pendeta Nasrani di zaman itu. Waqad ra'a dan sungguh dia telah melihat asyrafal habaib kepada paling mulianya para kekasih. Nazala turun tahta syajaratin di bawah satu pohon hunaka di sana. Apa kata rahib? Man hadzal ladzi yafuqu badral aflaq. Siapakah ini alladzi yafuqu yang mengungguli badrul aflaq kepada bulan purnama dari planet-planet, ya. Artinya siapakah ini orang kok yang sangat indah sekali, kok anggun, ganteng, gagah. Siapa ini? Siapa nak ini? Siapa? Gitu ya. Ini rohib penasaran. Jadi Maisarah itu ketemu dengan pendeta, dan pendeta itu melihat sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung penasaran. Faqala Maisarah itu maka berkata siapa Maisarah? Hadza rajulun, adapun ini rajulun adalah seorang laki-laki minal kirami, dari orang-orang yang mulia, min ahlil baladil haram, dari penduduk negeri haram. Faqala lahu rahib, maka berkata kepada Maisarah rahib sahabat rahib, wa huwa sedangkan adapun dia watikun adalah yakin mimma dari sesuatu yaqulu yang dia katakan, ma nazala tahta hadhihi syajarati, tidaklah turun di bawah pohon ini illa nabiyyun kecuali seorang nabi atau rasulun atau rasul. Jadi ini pohon ini ada sampai sekarang. Ini namanya pohon sahabi, pohon sahabat. Itu ada sampai sekarang. Di mana? Di
daerah sekitar Yordania, antara perbatasan Yordania dan Palestina itu. Sini pohon ini hidup sampai sekarang, dan pohon ini atau pohon yang lain mungkin yang dimaksud oleh rohib ini. Rohib itu mendapatkan berita di dalam kitab sucinya atau di dalam tulisan para ulamanya sebelumnya, bahwa kalau ada orang lewat di pohon itu dan turun dari arah pohon itu Nabi itu. Makanya tidak ada seumur-umur orang yang mampir di pohon itu. Kok tiba-tiba pada satu siang ada laki-laki yang masih muda tiba-tiba turun dari ini Nabi ini. Dia punya keyakinan itu di dalam dirinya. Tsumaqalah, kemudian berkata lima serta kepada Maisarah, afi ainaihi, apakah di kedua matanya. Kedua matanya siapa? Kedua matanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Humratun, adapun kemerah-merahan. La tufariquhu, yang tidak berpisah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkata sama Sarah, na'am, iya. Artinya ini mencari tahu ya, apakah di antara, atau mungkin ini yang dimaksud di mata itu sendiri, mata mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sedikit warna-warna merah. Atau ini kulit di antara dua mata. Jadi memang kita tahu dari ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab Syama'il bahwa kulit wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu putih namun berwarna kemerah-merahan, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tertawa maka wajah beliau, atau beliau malu maka wajah beliau itu agak kemerah-merahan ya. Begitu juga kalau sedang marah maka tampak merah wajah Nabi SAW. Tidak merah tua ya, bukan merah, tapi kemerah-merahan. Namanya kemerah-merahan itu bukan merah, kemerah-merahan ya. Itu dari saking halusnya kulit baginda Nabi. Jadi warnanya bukan putih pucat tapi putih kemerah-merah ya. Allahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala, berkata siapa? Rohib Nasturo ya. Jadi ada dua rohib ya, yang bersama Abu Thalib itu namanya Buhairah, yang ini Nasturo, ini lain. Lain dengan ketemu dengan Maisarah, ini namanya Nasturo. Kalau yang ketemu dengan Abu Thalib itu namanya Buhairah. Jadi ada dua pendeta memang. Hadza, adapun ini akhirun nabiyin, adalah nabi yang terakhir. Fahani'an, maka berbahagialah liman yusaddiquhu, bagi orang yang membenarkan nabi ini. Summa fitil kal asna'i, kemudian di tengah kejadian itu waqa'ah, terjadi baina sayyidil anbiya ya, di antara pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warajulin, dan seorang laki-laki, karena fitilkal anha'i, yang ada fitilkal anha'i di dalam sudut itu ya. Khilafun, apa perbedaan pendapat fi thamani ba'dil mustariyat, di dalam harga sebagian dari barang-barang yang akan dibeli. Faqala lahu rajuluh, ya, maka berkata lahu kepada rajul
lahu kepada Rasulullah, kepada Sayyidul Anbiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu siapa laki-laki, ihlif bersumpahlah engkau bil Uzza wal Lati dengan Uzza dan Lata, kama yajri bainahum sebagaimana berlaku bainahum di antara mereka, fi misli tilkal halat di seumpama keadaan-keadaan itu. Faqala Sayyidus Sadat, maka berkata siapa pemimpinnya, para pemimpin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, ma halaftu bihima, aku tidak akan bersumpah bihima dengan Uzza dan Lata, wa inni, dan sesungguhnya aku, la amurru, ya, sungguh saya lewat, fa'uridu anhuma, maka saya berpaling anhuma dari keduanya Uzza dan Lata. Jadi dulu ya orang kafir Quraisy itu masih zaman jahiliyah suka nyembah berhala. Ini katanya nama leluhur mereka dulu awalnya itu. Kemudian dijadikan patung. Nah itu kan memang sejarahnya patung itu kan dari orang-orang juga awalnya, orang yang dikenal di zaman dulu, orang yang soleh atau terpandang, kemudian diabadikan dalam sebuah patung dan disembah. Ya billah. Itu Uzza dan Lata. Kemudian mereka mau menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci dari semua penisbatan itu. Allah Subhanahu wa taala ya menyebut azatnya dengan Azza wa Jalla, bukan Uzza tapi Azza. Kemudian melawan Lata, Allah menyebut zatnya sebagai wa Jalla. Makanya kita kalau menyebut Allahu Azza wa Jalla itu adalah bentuk bantahan ya kepada Uzza dan Lata yang itu adalah nama berhala. Dan Allah tidak suka dengan apapun yang berbau berhala itu, karena itu adalah syirik kepadanya. Allah Maha Suci dari segala macam sekutu itu ya. Jadi kalau orang kafir Quraisy punya Uzza dan Lata ya, itu adalah berhala mereka. Allah Maha Suci dari semua itu. Allah menyebut zatnya dengan Azza wa Jalla. Faqala rajul, maka berkata siapa laki-laki itu, al-qaulu, adapun pendapat, qauluka adalah pendapatmu, war-ra'yu, dan adapun pendapat, indaka adalah di sisimu. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Rohib li Maisarah kepada Maisarah, hadza, adapun ini, wallahi demi Allah, nabi adalah seorang nabi. Atau Tsumma qala, kemudian berkata siapa rajul li Maisarah untuk Maisarah kepada Maisarah, hadza, adapun ini, wallahi demi Allah, nabiyun adalah seorang nabi, tasyarraf nabihi, kami mendapat kemuliaan bihi dengannya, fi sukina, di pasar kami, wa innahu latajiduhu ahbaruna, dan sesungguhnya latajiduhu ya sungguh telah mendapatihu kepada nabi, ahbaruna siapa para pendeta kami, manutan dalam keadaan nabi diberi sifat, fi kutubina di kitab-kitab kami. Kenapa salah satu ciri dari seorang nabi adalah tidak mau bersumpah dengan nama berhala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa min dzalika, dan ialah termasuk dari hal itu, artinya dari hal-hal yang disaksikan oleh Nastura pendeta itu, annahu, bahwa sesungguhnya dia atau ini siapa Maisarah, yara, karena ada siapa Maisarah, yara melihat fi kulli tilkal muddatil qasira, di setiap masa yang pendek itu, sahabatan kepada sebuah awan, tudalliluhu yang menaungihu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunal jami'i, tanpa yang lain, tanpa semua yang lain, fi waktu zahirati, di waktu zuhur. Wakilah, dan dikatakan fi marwiya, dalam sesuatu yang diriwayatkan, annahu, kana, bahwa sesungguhnya Maisarah kana yara
ada siapa Masyar itu melihat malaikat ini kepada dua malaikat yudhallilani, keduanya malaikat itu menaungi Sayyidal Kaunain, kepada pemimpinnya dua alam, yaitu alam manusia dan jin, yaitu pemimpinnya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma atamma, dan setelah menyempurnakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhimmatahu, kepada keperluannya, waba'an, dan menjual sil'atahu, kepada barang dagangannya, roja'a, maka kembali siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah, ke Mekah. Ini disebutkan katanya perdagangannya berlangsung hampir 1 bulan ya. Saya mendapat keterangan, lupa saya persisnya berapa belas hari, tapi itu masa yang cukup pendek untuk sebuah perdagangan, karena rihlata syita iwas saif ya. Jadi orang Arab itu kalau musim dingin itu pergi ke Syam, kalau musim panas pergi ke Yaman, musim dingin pergi. Nah itu bisa sampai 3 bulan mestinya, tapi hanya dalam waktu yang pendek, tidak sampai 1 bulan, hanya dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Dan itu perjalanannya jauh ke negeri Syam. Rasulullah sudah pulang, sudah membawa laba yang banyak, yang tidak pernah diperoleh oleh orang-orang pada zamannya saat itu. Waqad iktasaba, dan sungguh telah memperoleh dengan usahanya itu ya apa? Khairatin ya, kepada kebaikan-kebaikan katsiratan yang banyak. Wajah, dan datang siapa Rasulullah SAW bi arbahin, dengan keuntungan-keuntungan, wafiratin, yang sempurna. Fasurrat, maka berbahagia bidzalika, dengan hal itu, as-sayyidatu Khadijah, siapa? Sayyidah Khadijah, ayyama sururin, dengan sungguh-sungguh bahagia. Wa hamidat, dan memuji fi'lahu, kepada perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mashkurah, yang disyukuri, artinya yang dihargai dengan ucapan terima kasih. Wa nadharat, dan memandang Sayyidah Khadijah ilaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'ainil ikbar, dengan pandangan yang membesarkan, wal ihtirami, dan menghormati. Wa akramathu, dan memuliakan siapa Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatal ikrami, kepada puncak dalam memuliakan, atau puncak memuliakan, atau sungguh-sungguh memuliakan. Ini mata saya panas ini sudah. Oke. Gimana ya kita menghayalkan yang baik itu tidak apa-apa. Menghayalkan ada di surga, menghayalkan masuk surga, tidak apa-apa, itu menambah keimanan. Menghayalkan yang jelek bisa dosa. Jadi kalian itu orang-orang mukminah ya. Al-mu'minat al-ghafilat. Al-ghafilat itu orang yang disebut lalai. Artinya apa? Al-ghafilat, orang yang dalam pikirannya tidak punya berpikir dosa. Yaitu dosa itu apa? Zina. Jadi kalau ada perempuan, pikirannya itu porno, naudzubillah. Pikirannya porno, ya, karena dia tidak bisa menjaga pandangannya, dia menonton hal-hal yang seperti itu, lalu dia sering berpikir tentang itu keluar dari kelompok yang disebut dalam Al-Quran al-mu'minatul ghafilat. Jadi hilang, ghafilatnya hilang. Al-ghafilat itu yang kayak para santri itu, yang insya Allah yang selama mampu menjaga pandangannya itu tidak akan berpikir yang jelek-jelek, yang dilarang oleh Allah. Baik, coba kita khayalkan bagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memandang Rasulullah SAW. Ini memandang dalam pandangan sebelum menikah.
memandang ketika keduanya belum menjadi suami dan istri. Kagum, tapi kagumnya bukan karena syahwat, bukan karena nafsu, enggak, tapi karena akhlak. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha melihat kepada Rasulullah SAW, di sini dipaparkan bi'ainil ikbar wal ihtiram, dengan tatapan penghormatan. Padahal secara usia masih lebih sepuh, lebih tua Sayyidah Khadijah. Namun karena sudah begitu mulianya akhlak Nabi SAW, maka Sayyidah Khadijah pun menaruh hormat yang luar biasa. Wa atharat, dan berbekas syakhsiyatuhu, apa kepribadiannya Rasulullah SAW fiha, di dalam Sayyidah Khadijah, kulla ta'thir, dengan berbekas yang sungguhan. Fa'akanat, maka memendam siapa Sayyidah Khadijah lahu kepada Rasulullah SAW fi nafsiha, di dalam dirinya Sayyidah Khadijah, azimat taqdir, kepada agungnya at-taqdir, ya. Takdir itu dari kata qadar, artinya pangkat, ya, pemberian pangkat. Jadi gini ya, pandangan itu menentukan apa yang akan ada di dalam hati seseorang. Dan manusia itu sebenarnya bisa menembus ruang dan waktu, ya. Kenapa? Ya, dimulai dari kesan. Ketika seseorang itu mendapat kesan tentang seseorang, itu pasti terbayang-bayang di dalam pikirannya. Itu sudah seakan-akan memandang kepada orang itu. Artinya apa? Coba ini sampai paham apa enggak ini saya ngomong gini. Ini penting, ini pelajaran tentang psikologi, namanya psikologi kenabian, ya. Ini katakanlah Anda itu mendengar ini, ya, yang sekarang menjadi guru dari banyak ulama, sekaligus beliau paling populer di media, bahkan beliau kemarin menjadi orang nomor 1 yang berpengaruh di dunia Islam, ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Yaman. Habib Umar, kamu nggak pernah ketemu Habib Umar, tapi cuma dengar ceritanya. Enggak, saya enggak tanya. Jangan terlalu GR, ya. Oh, itu enggak, misalnya begini, misalnya sampean enggak pernah ketemu Habib Umar, juga lihat fotonya enggak pernah. Enggak usah jawab. Ini enggak paham. Ya, dengerin dulu. Nah, ini cernalah dengan hati dan pikiran. Saya mau bicara dengan bahasa hati. Sampean nggak pernah ketemu Habib Umar, nggak pernah lihat fotonya, nggak pernah baca bukunya, nggak pernah lihat ceramahnya. Tapi sampean dengar cerita-cerita orang tentang Habib Umar. Kayak apa? Nah, itu menjadi bayangan, ya, jadi khayal. Nah, dengan adanya gambaran itu, sampean memandang Habib Umar itu begitu tinggi, begitu mulia, dikagumi. Nah, ini belum ketemu. Bagaimana ketika ketemu? Bagaimana ketika ditakdir untuk misalnya ikut pengajiannya langsung di depan beliau, misalnya? Ini yang namanya penghormatan dan kesan. Nah, orang itu, ya, akan mendapatkan kemuliaan kalau yang dihormati, yang berkesan kepadanya orang yang mulia. Kalau yang berkesan kepadanya adalah manusia yang mulia, maka dia akan mendapat barokahnya meski dia tidak berjumpa.
hatinya itu menjadi adem, hatinya menjadi tenang, bahkan hatinya penuh dengan perasaan cinta. Kita saat ini 1500 tahun dipisahkan masa dari masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mendengar nama Muhammad, coba apa yang ada di pikiran kalian itu? Disebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kita langsung di dalam pikiran kita muncul rasa penghormatan. Syukur-syukur muncul rasa cinta, kagum, campur aduk semuanya di dalam hati kita. Ini belum ketemu, belum pernah mimpi atau ketemu atau lebih-lebih bersamaan dengan Nabi. Bagaimana sampai ketemu itu loh? Itu yang kira-kira mungkin ya Allah alam yang bisa saya uraikan mengenai apa yang terjadi pada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, beliau itu menjaga diri betul luar biasa. Beliau itu perempuan yang sangat terhormat dan orang itu pakai cadar dulu. Sayyidah Khadijah itu tidak pernah menampakkan wajahnya kayak kita, kayak anda semua itu enggak. Jadi beliau itu menjaga diri walaupun beliau punya banyak pembantu laki-laki tapi beliau tidak gampangan keluar begitu, enggak. Tapi beliau mendengar, beliau punya banyak intel itu. Intelnya itu mengatakan, orang-orangnya Sayyidah Khadijah mengatakan Muhammad. Di apa? Bergetar hatinya Sayyidah Khadijah. Nah, mulailah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kedudukan di hatinya Sayyidah Khadijah. Dan setelah itu tunggulah episode berikutnya. Soalnya habis ini nih acara yang paling seru ini. Ya. Pernikahan Nabi. Ingin tahu? Ya, Anda kan nggak diundang. Anda kan nggak diundang. Ya tapi hayalkan Anda kayak diundang gitu loh ya. Bagaimana kalau diundang subhanallah? Ini baru menghayal saja indah. Bagaimana kalau sesungguhnya kan gitu. Dan sebaiknya demikian. Seperti sekarang, kita nggak percaya. Sudah malam bulan Ramadan. Padahal sebulan yang lalu Ramadan. Tuh. Makanya jagalah kesan itu supaya terus berbekas di dalam hati, akan menjadi motivasi kita. Itu pun juga berlaku lebih-lebih ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad. Tidak usah menunggu bulan Maulid ya untuk merasakan mahabbah kepada Rasulullah. Saya selalu mengatakan begitu. Detik Maulid, jangan untuk bulan Maulid. Tak usah detik Maulid. Kalau ingin merasakan mahabbah kepada Rasulullah, rasakanlah tiap hari, dan tiap malam kalau bisa. Kalau tidak bisa, setiap malam Jumat sekali. Ketika Anda membaca berjanji atau simtuturul. Kalau tidak bisa, sebulan sekali di setiap tanggal 12, yaitu hari kelahiran Nabi. Kalau nggak bisa tiap hari Senin, kalau ya terserah, mau tak bisa ya sarah dulu ya. Sudah setahun ya di bulan Maulid kalau nggak bisa juga. Jadi ini hatinya sudah perlu dipreparasi, perlu di bengkel ya, dimasukkan ke bengkel. Kenapa? Sudah terlalu parah ya. Kenapa? Tidak bisa merasakan getaran cinta kepada Rasulullah. Saya tiap bulan tidak merasakan apa-apa. Baca sholawat tidak merasakan apa-apa. 2 bulan tidak merasakan apa-apa. 1 tahun Maulid tidak merasakan apa-apa. Pendem ya. Sekarang ini sudah tidak ada guna. Kenapa? Karena tidak merasakan apa-apa, sudah hatinya mati. Na'udzubil. Ayo, kapan terakhir Anda merasakan sesuatu yang sangat besar, berharga, sangat berkesan tentang junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Nah, ini
dirasakan oleh Sayyidah Khadijah. Beliau merasakan, belum merasakan cinta, belum ya. Cinta itu proses berikutnya, penghormatan terlebih dahulu. Jadi gini, cinta kalau didahului oleh penghormatan itu akan menjadi cinta sejati. Setuju? Tapi kalau cinta didahului oleh nafsu, itu akan jadi cinta monyet. Paham? Ini katanya di belakang pengajuan apa nih, pengajuan cinta. Katanya di belakang itu paling. Ini apa rasanya kok bahas masalah cinta, tak ngerti kok. Ya soalnya hati kamu udah ada cintanya. Jadi cinta kalau didahului oleh penghormatan akan membuahkan cinta yang sejati. Dan itulah cinta Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum beliau jatuh cinta, beliau lebih dulu hormat, terkesan oleh akhlak mulia Nabi. Barulah kemudian beliau cinta. Tapi kalau kebanyakan orang zaman sekarang tidak punya rasa hormat, hanya bermodal nafsu, hanya terpikat oleh ketampanan, kecantikan, lalu mulutnya ngomong cinta. Itu jangan dipercaya ya, para muslimat, jangan percaya. Ya, buktinya kamu tidak pernah menghormati saya. Kalau saya lewat, kamu siulan. Saya lewat, kamu apa itu? Ya, kamu gangguin saya. Terus kamu ngaku cinta, gombal. Paham? Paham? Hati-hati loh. Nanti dia bilang, maafin deh, enggak, yang kemarin itu enggak sengaja semua. Terus anda mau aja dibohongi, dikibuli, anda mau, ya sudah saya maafkan. Aduh, lagi-lagi kayak gitu diterima orang. Hati-hati ya, itu buaya itu. Ya. Buaya itu. Buaya laut yang jadi buaya darat. Jadi langsung keluarkan ya, nanti ya ini 5, 6, 7, 8 tahun lagi ya. Bukan sekarang. 5, 6, 7, 8 tahun lagi ini pesannya. Ya. Keluarkan dalilnya dulu itu pernah dibahas waktu pengajiannya namanya Kitab Al-Bushra. Wah, apa itu? Oh, nggak ngaji kamu. Kamu cowok, hati-hati. Kalau kamu tidak menghormati perempuan, saya sebagai perempuan, berarti omongan cinta kamu nggak bisa dipercaya. Terus supaya bisa dipercaya gimana? Hormatilah saya terlebih dahulu. Hargailah saya. Ya. Akhirnya karena dia menghormati Anda, misalnya, wah inilah baru. Jadi kalau ada laki-laki ya, penuh hormat kepada perempuan, saya yakin itu adalah calon sejati Anda. Setuju? Setuju. Anda lewat, dianya menjauh. Nah, biasanya laki-laki mendekat, tapi dia menjauh. Kenapa? Tidak enak. Kenapa? Menjaga harga diri Anda. Maka Anda kira-kira tambah gimana? Tambah penasaran. Hati-hati. Makanya hati-hati. Kalau laki-lakinya mampu menjaga kehormatan, biasanya perempuannya yang tidak mampu menjaga kehormatan. Na'udzubillah. Ingat seperti apa kisahnya Sayyidah Zulaikha? Kisahnya Zulaikha waktu masih kafir ya, belum beriman. Waktu masih kafir kan sempat kafir ya, kemudian beriman. Waktu Zulaikha
mengejar Nabi Yusuf mampu menjaga diri. Di depannya Sayyidah Zulaikha, di depan Zulaikha nggak ngelihat. Suf. Ada perlunya aku tuh. Ya apa tuan? Ya ini. Ya saya ambilkan. Selesai sudah dan ya pergi. Zulaikha. Paham ya? Ini adalah cinta plus nafsu. Siapa di baliknya? Setan. Ya. Makanya setannya betah gitu. Tapi Nabi Yusuf dijaga oleh Allah. Akhirnya 1000 perempuan tidak bisa menggoda Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf itu berjalan di depan cewek-cewek Mesir yang paling cantik pada zamannya. Apa yang terjadi? Justru perempuannya yang motong tangannya. Ini malaikat ini yang lewat ini. Kenapa? Itu akibat karena laki-lakinya mampu menjaga diri, tapi perempuannya tidak bisa menjaga diri. Tapi kalau keduanya mampu menjaga diri, subhanallah, itu kalau sudah bertemu, waduh, itulah pasangan pangeran dan permaisuri sejati. Kok jadi romantis begini? Kenapa? Karena kira-kira ya kita bisa belajar istifadah, ta'assi, mengambil keteladanan dari yang dirasakan pada Sayyidah Khadijah ketika Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha memandang dengan penuh hormat, penuh kekaguman, dan tidak ada nafsu sedikit pun, tapi dengan penuh hormat dan rasa respect kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhlaknya Muhammad akhlak luar biasa. Semakin bertambah kekagumannya. Ini akhirnya inilah yang akan nanti berbuah suatu cinta yang dibangun di atas iman dan Islam, dibangun di atas mahabbah fillah ya. Ini makanya banyak orang sekarang tuh nggak bisa membedakan itu saja ya. Karena nggak belajar ya. Dia mengira semua cinta sama. Iya, hati-hati. Pendahuluannya apa? Kalau didahului oleh akhlak yang baik, maka cinta itu akan berbuah kebaikan. Tapi kalau didahului oleh akhlak yang rusak, maka cinta itu juga akan berujung kerusakan. Jadi masalahnya pada apa yang mendahulunya ini. Ini subhanallah ya. Ini jarang ya perempuan yang bisa seperti ini kepada seorang laki-laki. Makanya hati-hati, Anda kepada laki-laki punya pandangan apa? Begitu juga laki-laki kepada Anda punya pandangan apa? Kalau pandangannya sudah bernuansa syahwat, hati-hati, ujungnya pasti akan berupa malapetaka. Tapi kalau pandangannya itu berdasarkan keimanan, penghormatan dan akhlak yang mulia, insya Allah ujung-ujungnya akan berujung keberkahan. Dan tentunya kita harus sama-sama menjaga pandangan itu dari hal-hal yang mungkarat itu. Ya, sedikit dulu ya, mungkin sampai halaman 15 biar ganjil ya. Wazadah dan bertambah zalika apa hal itu. Artinya kekaguman itu kepada Rasulullah SAW. Indah di sisinya Sayyidah Khadijah ba'dama haddatsaha, setelah sesuatu haddatsaha yang menceritakan hak kepada Sayyidah Khadijah Maisarah. Siapa Maisarah? Bima, dengan sesuatu syahadahu yang menyaksikan. Siapa Maisarahu? Kepada ma minal ayat, dari tanda-tanda, artinya tanda-tanda kenabian. Ini belum diangkat menjadi nabi, tapi sudah ada tanda-tandanya ya, seperti awan yang selalu mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan seterusnya. Wa ajaibil ahwal, dan keadaan-keadaan yang menakjubkan. Wa khawarikil adat, dan hal-hal yang di luar kebiasaan. Allatihiyya, yang adapun itu semua linubuwati, untuk kenabian. Dalailu, adalah dalil-dalil wadihat yang jelas. Jadi semuanya diceritakan oleh masyarakat. Bilangnya apa tidak tahu saya, mungkin bunda atau mungkin ibu atau mungkin tuan ya, saya tidak tahu, atau mungkin bunda mungkin ya, lebih dekat ya. Bunda, waktu ini gitu ya, waktu saya jalan sama Muhammad itu ada ini masa beneran gitu. Semua itu diceritakan, sehingga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tambah yakin bahwa sosok Nabi SAW bukanlah orang biasa, namun adalah manusia yang akan diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul itu. Ya. Ini namanya irhas. Irhas itu apa? Tanda-tanda kenabian sebelum diangkat menjadi Nabi. Kalau sudah diangkat menjadi Nabi, namanya mukjizat. Ya. Jadi irhas itu tanda kenabian sebelum diangkat menjadi Nabi. Seperti ada batu yang berbicara seperti ini dan itu. Ini sudah disebutkan sebagiannya tadi. Semoga kita mendapat barokahnya, amin ya. Dan kita ketularan ya, mendapat pancaran dari akhlaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, lebih-lebih mendapat pancaran dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan ya? Ada? Ada yang mau tanya? Sudah ngantuk semua ini? Enggak, ada yang mau tanya? Enggak apa-apa, tanya aja. Ini apa ini kalau dikasih lampu-lampu kayak gini? Hah? Apa? Itu namanya mishkat. Itu namanya mishkat. Mishkat itu apa? Lentera cahaya. Itu di dalam surat An-Nur. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Itu namanya mishkat. Itu mishkat. Di mishkat itu lentera cahaya yang di dalamnya ada kaca-kaca. Ya, alhamdulillah. Tadi maghrib saya tak nyangka kalau ini malam 1 Ramadan. Ternyata Allah memberikan bisyarah. Tadi membaca berita, tanya teman-teman, oh sudah masuk, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita ikhtitam dengan qasidah burdah ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika Amin.
kita semua sudah tadi berniat untuk puasa besok. Itu tata cara yang diajarkan oleh Imam Mazhab Asy-Syafi'i, wajib berniat setiap malam. Namun untuk menjaga ini, para masyayikh, para ulama menyarankan untuk berjaga-jaga, khawatir satu malam kita lupa berpuasa, maka kita ikut pendapatnya Imam Malik, mazhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwa boleh bagi seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk berpuasa di awal bulan Ramadan, niat berpuasa selama 1 bulan. Ini untuk menjaga-jaga, takut suatu saat, entah besok, entah lusa, atau kapan Anda itu lupa niat, ya, maka puasanya besoknya itu tidak sah. Nah, kalau diniati dengan tata cara Imam Malik ini, insya Allah menjadi sah. Mari kita lakukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri Ramadan iqtidaan lil imami Malik fardhan lillahi ta'ala. Jadi mari dalam bahasa Indonesia, saya berniat puasa 1 bulan Ramadan dengan mengikuti pendapatnya Imam Malik. Ya, fardu karena Allah Ta'ala. Ini cuma berjaga-jaga. Tentu tiap malam kita tetap harus berniat. Cuman ini berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga saja. Kemudian usahakan kita punya tabungan bacaan Al-Quran selama Ramadan. Ini caranya, atur waktu kita, ya, siang sekurang-kurangnya 1 juz, malam 1 juz, sehingga Anda bisa khatam 2 kali sekurangnya di bulan Ramadan, ya. 1 siang 1 juz, malam 1 juz. Ini paling minimalnya. Tentu kalau lebih jauh lebih baik. Ya, berapa batas kemampuan Anda, lakukan. Tapi atur waktu bagaimana siang dan malam Anda punya khataman Al-Quran setiap malamnya. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan, ya. Ya, dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.